kita ingin mengacu pada pokok bahasan tentang pemasaran global. Kemarin kita sudah bicara tentang bagaimana memasuki pasar baru, bagaimana mengelola komunikasi pemasaran, bagaimana mengelola distribusi pemasaran. Nah, semuanya kemarin orientasinya masih pasar dalam negeri, pasar internal. Nah, pada kesempatan ini kita mencoba untuk memasuki pemasaran global atau pemasaran internasional. Ada beberapa macam terkait dengan pemasaran internasional, menyangkut berbagai aspek. Di pemasaran internasional atau pemasaran global itu karena pasarnya luas antar negara, sehingga problematikanya juga semakin kompleks. Salah satu contoh dari segi bahasa komunikasi pemasaran, itu sudah ada problematika tersendiri, bahasa komunikasi pemasarannya. Di beda bahasa, beda negara, sehingga komunikasi pemasaran juga menjadi salah satu problematika tersendiri. Selain itu juga tidak kalah pentingnya terkait dengan karena jarak yang sangat jauh antar negara, antar benua, sehingga pada permasalahan tersendiri terkait dengan distribusi barang. Misalnya terkait dengan faktor keamanan, terkait dengan faktor alam, bencana misalnya, dan yang lain sebagainya. Jadi pemasaran global itu kompleksitasnya menjadi lebih kompleks, permasalahannya juga menjadi lebih rumit. Tetapi peluang secara ekonomi, potensi secara ekonomi pasar global menjanjikan peluang yang sangat bagus. Di balik segala problematika, di balik segala permasalahan, hambatan, kendala, tapi pasar global itu menjanjikan peluang secara ekonomi sangat bagus. Selanjutnya, dalam pemasaran global ada beberapa hal yang perlu diperhatikan atau dipertimbangkan. Di pasar global itu ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan atau diperhatikan. Yang pertama adalah pasar yang akan dituju. Di depan sudah kami sampaikan, hambatan bahasa, hambatan dalam distribusi karena jarak yang sangat panjang, sehingga pasar yang dituju harus menjadi pertimbangan yang utama. Karena terkait dengan tadi faktor risiko, faktor hambatan, faktor kemungkinan yang mungkin timbul dan segala macam. Sehingga hal yang pertama, pasar yang dituju harus dipertimbangkan. Mungkin produk kita diterima di Eropa misalnya, tetapi distribusi pengiriman barangnya banyak hambatan misalnya, sehingga mungkin belum bisa untuk dilaksanakan. Jadi pemasaran global itu yang pertama yang dipertimbangkan adalah pasar yang akan dituju. Ketika sudah membuka pasar yang akan dituju, yang kedua adalah sebetulnya potensi pasar itu banyak. Sehingga yang kedua adalah menetapkan pasar potensial.
kira-kira kalau penjualan yang pertama sekian, yang kedua sekian, yang ketiga. Nah, untuk kelanjutnya seperti apa kira-kira? Sehingga potensial marketnya ini harus dihitung sedemikian rupa. Satu contoh, misalnya kita ingin memasuki pasar di daerah Timur Tengah, misalnya tekstil. Kira-kira potensial marketnya di sana itu seperti apa? Ini dalam pemasaran global harus dipertimbangkan potensial market yang dituju. Yang pertama tadi adalah pasar sasaran yang akan dituju. Yang kedua adalah potensial market. Setelah potensial market, yang kedua adalah menetapkan saluran atau sistem pemasaran yang dipakai. Karena pasarnya pasar internasional, pasar global, sehingga harus diperhatikan sedemikian rupa hal-hal yang mungkin timbul di kemudian hari. Misalnya sistem pembayarannya pakai dengan mata uang yang disepakati bersama. Kemudian cara pembayarannya, apakah franco tempat asal produk barang atau sampai ke tujuan, atau bahkan sampai masih ada tenggat waktu tempo, misalnya 1 bulan setelah pengiriman barang diterima misalnya. Ini harus diperhatikan sedemikian rupa. Jadi yang pertama tadi adalah menentukan pasar sasaran, yang kedua menetapkan pasar potensial, yang ketiga menetapkan distribusi pemasaran yang disepakati atau strategi pemasaran yang disepakati, yang terakhir adalah memutuskan untuk masuk di pasar global. Ketika potensi marketnya sudah dihitung, market share, sasaran target marketnya sudah ditetapkan, saluran distribusinya, strateginya yang sudah disepakati, yang terakhir bahwa kita sudah memutuskan untuk memasuki pasar internasional atau pasar global. Ya, jadi hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemasaran global. Kita lanjutkan. Ketika kita memasuki pasar global, sudah diputuskan untuk masuk pasar global, berarti kita masuk pada pasar yang luas, pasar internasional, pasar global. Standarnya menjadi standar ukuran yang lebih luas. Standarnya menjadi standar yang global. Jadi kita tidak lagi menjadi jago kampung, jago lokal, tetapi menjadi jago global, pemain global. Ini tadi di depan sudah kita sepakati, sudah kita sampaikan, sebelum kita memasuki pasar global harus menetapkan ini. Nah, yang terakhir kita sudah memutuskan untuk masuk di pasar global. Sehingga ketika sudah masuk di pasar global, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemasaran pasar global, yang pertama, kualitas barang, kualitas produk. Karena kita sudah masuk di pasar global, pasar internasional, standar kualitas kita tidak standar lokal, tidak standar nasional, tapi standar kualitas adalah standar global, standar internasional. Kualitas barang kita harus benar-benar secara kualitas menjadi standar kualitas yang global, standar kualitas yang internasional, sehingga kita layak untuk masuk di pasar internasional. Tahapan tadi sudah disepakati. Yang terakhir adalah memutuskan untuk masuk di pasar global.
Yang kedua, ketika masuk di pasar global atau pasar internasional adalah sistem pembayaran. Ada banyak sistem pembayaran dalam perdagangan internasional. Ada hubungan sistem kredit. Yang paling utama adalah bagaimana kurs yang disepakati. Nilai pembayaran dengan kurs mata uang yang disepakati. Ini utama. Jadi jangan sampai nanti sudah persiapkan barang, sudah terjadi transaksi, tapi masih terjadi permasalahan terkait dengan kurs pembayaran atau mata uang yang dipakai disepakati untuk pembayaran. Yang kedua, yang pertama tadi adalah kualitas barang internasional, kemudian kurs pembayaran, sistem pembayaran yang internasional. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah kita harus menyepakati perjanjian kontrak perdagangan atau kontrak pekerja. Kontrak perdagangan kita nanti seperti apa, di situ tentu jelas. Sehingga ketika kemudian hari timbul permasalahan, di kemudian hari timbul perselisihan, kontrak kerjanya jelas. Antara hak dan kewajiban kita jelas. Di dalam pasar yang global, pasar yang internasional, ukurannya adalah ukuran internasional. Sehingga kontrak kerja yang disepakati juga standarnya adalah standar internasional. Tidak bisa standar lokal atau standar nasional negara asal pengekspor misalnya. Kemudian yang selanjutnya perlu diperhatikan adalah saluran distribusi dan pemasaran yang disepakati. Ini berkaitan dengan jarak antar negara yang sangat jauh, sehingga barang dikirim dari penjual kepada pembeli dengan rute jarak yang sangat jauh, memakan waktu yang cukup lama, sehingga akan mungkin timbul risiko-risiko dalam perjalanan pengiriman saluran distribusi barang. Nah, biasanya di sini harus ada penjaminan, yaitu asuransi. Apakah barang dari tempat asal, dari gudang asal sudah lepas menjadi tanggung jawab pembeli, atau barang sampai pada pembeli baru menjadi tanggung jawab pembeli. Ini penting untuk disepakati bersama dalam pemasaran internasional. Jadi yang pertama tadi ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kita memasuki pemasaran global atau pemasaran internasional. Kemudian yang terakhir, ketika kita sudah menyepakati bahwa kita memutuskan untuk masuk dalam pasar global atau pasar internasional, sehingga kita perlu mempertimbangkan berbagai hal terkait dengan pemasaran global atau pemasaran internasional. Produknya, kualitasnya harus terjaga dengan standar yang global, standar yang internasional. Kemudian bagaimana kontrak kerjanya, perjanjian kerjanya, perjanjian perdagangannya, kontrak perdagangannya harus jelas dengan standar internasional. Kemudian tidak kalah pentingnya harus ada bagaimana sistem pembayaran yang disepakati. Dalam arti kurs atau nilai mata uang yang disepakati untuk transaksi perdagangan global ini. Yang terakhir adalah bagaimana pengiriman atau distribusi barang terkait dengan risiko-risiko yang timbul di perjalanan, karena ini mengirimkan barang antar negara dengan jarak tempuh waktu maupun jarak tempuh yang sangat panjang,
sehingga kemungkinan timbul risiko-risiko di perjalanan. Bisa risiko karena sumber bencana alam, bisa risiko karena segala macam. Nah, ini bagaimana risiko yang timbul di dalam perjalanan ini. Itu dalam perdagangan global. Kemudian kita lanjutkan organisasi perdagangan global. Dalam perdagangan internasional ataupun pemasaran global itu ada bermacam-macam organisasi. Ada yang membuat divisi bagian ekspor misalnya, di mana divisi ini mengurusi bagian ekspor dalam arti perdagangan antar negara, perdagangan internasional. Ini cukup diurusi oleh divisi ekspor. Ini sederhana. Nah, perdagangannya banyak. Ini divisi ekspor atau perdagangan departemen ekspor. Yang kedua, misalnya ada lagi mungkin divisi yang lebih luas lagi, divisi internasional. Jadi divisi internasional ini berkaitan tidak hanya kita menjual barang di pasar internasional, bisa juga kita nanti akan membeli barang di pasar internasional. Divisi ini luas, bisa mengekspor, bisa mengimpor dalam perdagangan global atau perdagangan internasional. Yang pertama tadi adalah cukup bagian ekspor, divisi ekspor. Kita hanya mengasumsikan perusahaan kita, perusahaan yang ada di negeri sendiri, di Indonesia misalnya, selain kita menjual produk-produk di dalam negeri, kita perlu ekspansi pasar yang lebih luas, yaitu menggunakan pasar global, pasar internasional, sehingga dibuat organisasi yang namanya divisi ekspor. Kalau yang kedua, divisi internasional ini sudah menyangkut distribusi barang dan jasa secara internasional, bisa ekspor, bisa impor. Jadi dua-duanya ditangani oleh divisi internasional. Nah, yang ketiga adalah organisasi yang lebih luas lagi, yaitu organisasi global. Ini lebih luas lagi, tidak hanya menyangkut keluar masuk barang dan jasa dalam hal ini ekspor dan impor, tapi lebih kepada mungkin alih teknologi misalnya. Jadi divisi global ini sebuah divisi yang tugas tanggung jawabnya lebih luas, misalnya alih teknologi misalnya, atau mungkin yang lain lagi ketika ada semacam CSR, bakti sosial perusahaan. Misalnya ada bencana dalam satu negara, kita punya pasar di sana, sehingga kita perlu partisipasi dalam rangka untuk motif sosial perusahaan kita. CSR, Customer Service Responsibility, di respon perusahaan kepada pasar atau konsumen atau kepada masyarakat. Nah, organisasi yang global ini maknanya luas, tidak hanya menyangkut keluar masuk barang dan jasa dalam hal ini ekspor impor dalam perdagangan global, tetapi juga menyangkut citra daripada perusahaan itu sendiri. Di organisasi global di sini
menjadi wakil daripada perusahaan, menjadi perpanjangan tangan kepentingan perusahaan di pasar dalam satu negara. Di dalam pemasaran global, organisasinya yang pertama tadi bisa divisi internasional atau bagian internasionalnya. Yang kedua, yang pertama bagian ekspor, yang kedua divisi internasional, yang ketiga divisi ataupun bagian organisasi yang global internasional. Ini maknanya lebih luas. Demikian mata kuliah pemasaran 2, kita mau kepada topik pemasaran global. Tolong kawan-kawan dari semester 4 yang ikut mata kuliah manajemen pemasaran 2, kebetulan di kampus nanti insya Allah tanggal 27 Juni ada seminar webinar, di seminar daring tentang peluang dan tantangan era digital di masa pandemi. Nanti setelah pemasaran global, nanti perkuliahan yang minggu depan saya akan mencoba merefresh tentang pemasaran digital. Jadi mohon kawan-kawan semester 4 yang ikut mata kuliah manajemen pemasaran 2, seminar pada tanggal 27 Juni 2020 dari kampus Tekom Surwon sama STIE Trianandra diikuti. Jadi nanti untuk perkuliahan yang akan datang kita masuk di pasar digital atau pemasaran digital. Kebetulan nanti webinarnya nanti menyangkut tentang pemasaran digital. Demikian, selamat. Nanti satu perkuliahan lagi kita sebelum semester. Tetap semangat, tetap jaga jarak, tetap cuci tangan. Semoga kita semua sehat. Amin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.